Salam matematika. Kembali jumpa dengan saya, anak-anakku, peserta didik kelas SMP kelas 9. Kita akan kembali belajar membahas beberapa soal TKA yang sudah pernah kalian dapatkan. Kali ini topik kita adalah tentang peluang. Kita langsung masuk ke soal yang pertama ya. Dua dadu dilambungkan bersama satu kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 8. Ya, ruang sampelnya terkait dengan dua buah dadu. Ya, maka kita bisa menggunakan tabel ini. Ya, tabel yang ada di sini kita bisa gunakan. Maka secara cepat kalau kalian menggunakan ini, maka secara cepat kalian harus bisa membuat tabel tersebut. Ya, mungkin tidak perlu seluruhnya terisi, tetapi asal bisa cepat dan benar. Maka kalau di sana dengan tabel ini kita bisa tahu bahwa banyaknya ruang sampel ada 36 ya. Kemudian kalau ditanyakan munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 8, kita bisa berikan tanda. Kita berikan tanda pada tabel itu yang lebih dari 8, berarti ya 9, 10, 11, 12 begitu ya, yang berjumlah 9, berjumlah 10, berjumlah 11, berjumlah 12. Maka bisa dihitung dari situ berapa banyaknya, kemudian kita bagi dengan 36 ya. Cara lain, dengan cara kalau tidak pakai tabel, bisa didaftar anggotanya. Yang berjumlah 9 ada berapa? Hitung 36, 45, 54, 63, begitu. Sehingga ketemu banyaknya yang berjumlah 9 ada 4. Banyak berjumlah 10, 46, 55, 64, berjumlah ada, banyaknya ada 3. Yang berjumlah 11, banyaknya ada 2, berjumlah 12, banyaknya ada 1. Ya. Sehingga kita hitung totalnya, berarti yang berjumlah lebih dari 8 ada 10. Sehingga peluangnya tinggal kita bagi dengan ruang sampelnya. 10 dibagi 36, kita sederhanakan jadi 5/18. Begitu. Cara lain, ini hanya tips ya, khusus untuk yang percobaannya melambungkan dua buah dadu, kemudian terkait dengan jumlah dua buah dadu dan terkait pertanyaan tentang jumlah. Maka kita bisa buat tabel ini. Jadi jumlah terkecil itu 2, jumlah terbesar 12 kalau kita melambungkan dua buah dadu ya. Kita bisa lihat yang berjumlah 2 itu banyak ada 1, berjumlah 3 ada 2, berjumlah 4 ada 3, berjumlah 5 ada 4, berjumlah 6 ada 5, berjumlah 7 6, berjumlah 8 turun lagi 5, 4, 3, 2, 1. Ya, polanya diperhatikan. Polanya diperhatikan sampai 7 turun lagi. Ya, tabel ini bisa kita pakai untuk menghitung yang berjumlah berapapun. Seperti kali ini berjumlah lebih dari 8 ya, berjumlah 9, 10, 11, 12 begitu. Nah, tinggal kita hitung 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Ya, jawabannya adalah 5/18 tadi ya, dari 10/36. Ya, tabel terakhir ini nanti untuk pertanyaan yang berjumlah berapapun bisa masuk situ ya. Berjumlah kurang dari 5, kurang dari 6, berjumlah genap, berjumlah ganjil, berjumlah prima, begitu bisa semua ya. Bisa dipakai itu nanti. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Dalam sebuah keranjang terdapat 4 buah bola hijau, 4 buah bola kuning, dan 4 buah bola biru. Ya, berarti ada keranjang, ada 4 buah bola hijau, kuning, biru, masing-masing diberi nomor 1 sampai 4. Ya, berarti kita tahu ruang sampelnya adalah 12 ya. Pada pengambilan pertama dan kedua tanpa pengembalian diperoleh bola hijau bernomor 3 dan bola kuning bernomor 1. Maka ini artinya tanpa pengembalian berarti dia dihapus begitu. Berarti hijau 3 dan kuning 1 kita hapus. Ya. Sehingga ruang sampelnya sekarang tinggal 10. Ya, pertanyaan adalah peluang terambilnya bola bernomor ganjil pada pengambilan ketiga. Berarti kita akan mengambil satu lagi, peluang munculnya ganjil. Maka ganjil yang ada di sana tinggal 1 hijau, 1 biru, 3 biru, dan 3 kuning. Seluruhnya ada 4, maka ruang sampelnya 10, kemudian banyak ganjil ada 4, maka peluangnya adalah 4/10 atau 2/5. Begitu ya. Oke, cukup mudah ya. Baik, kita lanjut nomor 3. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produksi, tim bagian quality control memeriksa kualitas lampu yang diproduksi pada suatu waktu. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut. Jumlah lampu dengan kondisi baik
Nah, kita boleh beri tanda ini supaya nanti berikutnya kita mudah untuk membaca lagi. Kondisi baik ada 980, kondisi rusak ada 20. Tim tersebut melakukan kesalahan dengan meletakkan keseluruhan lampu tersebut di dalam suatu wadah. Tercampur maksudnya ya, yang baik dengan rusak. Jika satu lampu dipilih secara acak dari wadah tersebut, peluang bahwa lampu yang terpilih adalah lampu yang kondisinya rusak. Ada pertanyaan seperti itu. Ya, dari yang diketahui kita tahu bahwa ruang sampel adalah jumlah keseluruhannya. Ya, keseluruhan dari ini 980 ditambah dengan 20 ketemu 1000. Maka didapat juga ada banyaknya yang baik dari 980, yang rusak 20. Jadi peluang terambilnya lampu rusak itu adalah banyaknya yang rusak dibagi ruang sampel. Berarti 20 bagi 1000, ketemu 1/50. Begitu ya. Oke, berikutnya nomor 4. Dalam sebuah acara jalan santai yang diikuti oleh 240 peserta, berarti 240 peserta apanya? Ayo, tahu nggak? Iya, ruang sampelnya, betul. 240 adalah ruang sampelnya. Panitia telah menyiapkan 105 buah hadiah. Jika setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat hadiah, peluang seorang peserta mendapatkan hadiah adalah, ini tentu soal ini masih ada asumsi lagi bahwa satu orang mendapatkan satu hadiah ya. Karena nanti kalau satu orang boleh mendapatkan lebih dari satu hadiah akan beda cara menghitungnya. Ini ada asumsi bahwa satu orang mendapatkan satu hadiah gitu. Maka didapat banyaknya hadiah ada 105, maka peluang mendapatkan hadiah banyaknya yang mendapatkan hadiah, banyaknya hadiah tadi dibagi dengan ruang sampelnya. Sehingga diperoleh 105 dibagi 240. Kalau seandainya kalian agak kesulitan membagi ini bisa pelan-pelan ya, dibagi kecil dulu. Makanya misalnya bagi 5 dulu. 105 bagi 5 ketemu 21, kemudian 240 dibagi 5, 48. Baru ini dibagi, ada FEB yang sama, 3 bagi 3. Sehingga bagi 3 ketemu 7, bagi 3 16, begitu. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi bisa melalui proses penyederhanaannya. Karena pilihannya dalam bentuk sederhana semua. Jadi ketemu 7/16 ya, yang A. Baik, berikutnya nomor 5. Perhatikan tabel hasil percobaan melempar bola basket dari 4 orang pemain. Ada tabel, ada nama, kemudian ada berapa banyak memasukkan, berapa banyak tidak masuk, begitu. Pertanyaan adalah pemain terbaik yang melempar bola adalah, kata pemain terbaik itu merujuk pada peluang terbesar masuk, gitu ya. Maka kita harus nyari peluang masing-masing. Sebelum nyari peluang masing-masing, cari dulu masing-masing ruang sampelnya. NS untuk yang A itu ada 20, ruang sampel untuk B 25, dijumlahkan ya yang masuk dengan tidak masuk. Yang C 15, yang D 30, dari 17 tambah 13, begitu. Maka peluangnya, kita cari peluangnya A dulu, berarti banyaknya A masuk dibagi dengan ruang sampelnya. A masuk 16, dibagi ruang sampelnya 20, ketemu 16/20. Sementara kita hentikan di situ dulu. Kita nggak sederhanakan dulu karena kita akan bandingkan yang lain. Kita lihat yang lain juga. Peluang B-nya berarti 18 dibagi dengan 25. Kita hentikan di situ dulu, tahan dulu. Kemudian C sama. Peluang masuknya adalah 10 dibagi dengan 15. Peluang D 17 dibagi dengan jumlahnya 30. Nah, sampai di sini kita baru melihat mau diapakan gitu supaya nanti kita bisa membandingkan. Perhatikan yang D dan C. D dan C itu bisa kita upayakan supaya jadi per 30 ya, terutama yang C. Ya, dikalikan 2 yang C itu sehingga dapat 20/30. Sehingga dari situ kita bisa membandingkan antara C dan D itu 20/30 dengan 17/30. Berarti besar yang C ya. Tapi kita juga bisa melihat yang A. A itu kalau kita bagi 2 dulu, ketemu 8/10, kita kalikan dengan 3, ketemu 24/30. Maka dari A, C, dan D, kita bisa membandingkan yang paling besar adalah yang A. Itu. Maka C dan D abaikan. Kita bandingkan dengan B. Kalau dengan B, mungkin kalau kita buat pecahan biasa, mungkin agak susah pengalinya. Ya, supaya membandingkan gampang, kita jadikan desimal. Misalnya yang A itu ambil dari 8/10. Kalau 8/10 masing-masing kita kalikan dengan 10,
maka dapatkan 80, dikalikan 10 juga, dapatkan 100. Jadi desimalnya adalah 0,8, begitu ya. Ya. Yang C sama yang B itu per 25, maka kita kalikan 4. Kalau masing-masing kita kalikan 4, maka didapat 72 per 100 atau 0,72. Sehingga kita bisa bandingkan antara A dan B, yang besar adalah yang B. Sehingga peluang terbesarnya itu adalah B, dapat dikatakan pemain terbaiknya adalah pemain A. Begitu ya. Baik, lanjut satu lagi dari soal nomor 6 ini. Ridho melambungkan sebuah dadu bersisi 6 sebanyak 200 kali. Ini N-nya ya, N kecil 200 kali. Hasilnya dicatat sebagai berikut, tabelnya ada di samping ini. Jadi dadu pertama muncul 20 kali dan seterusnya, dadu ke-6 muncul 35 kali. Pernyataan berikut yang bernilai benar, dicari yang bernilai benar berdasarkan data tersebut. Ya, di sana seluruh pernyataan menyatakan terkait dengan frekuensi relatif. Apa toh frekuensi relatif itu? Frekuensi relatif adalah frekuensi dadu itu muncul dibagi total frekuensinya dikalikan dengan 100%. Itu adalah frekuensi relatif. Mari kita hitung satu persatu sesuai dengan pernyataan yang ada. Yang pertama, frekuensi relatif munculnya mata dadu 2. Mata dadu 2 ada di sini adalah 40 ya, 40 dibagi dengan keseluruhannya, bagi dengan 200, dikalikan dengan 100%, didapat 20%. Ya. Maka pernyataan yang pertama itu cocok, berarti benar. Kemudian pernyataan kedua, frekuensi relatif munculnya mata dadu 4. Mata dadu 4 dilihat di sana ada 50. Ya. Maka frekuensi relatif munculnya mata dadu 4 adalah 50 dibagi 200 kali 100% atau 25%. Dalam pernyataan muncul 30%. Berarti pernyataan kedua ini bernilai salah. Yang ketiga, frekuensi relatif munculnya mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil. Dadu ganjil itu ada di dadu yang pertama di sini, dadu 3 dan dadu 5. Kita jumlahkan semuanya itu. 20 tambah 30 tambah 25. Sehingga yang ganjil adalah 75 per 200. Ketemunya 37,5%. Di dalam pernyataan, dadu ganjil itu 36,5%. Berarti pernyataan ketiga bernilai salah. Yang terakhir, frekuensi relatif munculnya mata dadu prima. Dilihat di sana, yang prima yang mana? Oh, prima itu ada 2, 3, dan 5. Itu bilangan prima. Ya, berarti 40 tambah 30 tambah 25. Berapa itu? 95, betul ya? 95 dibagi 200 kali 100%, ketemunya adalah 47,5%. Pernyataan keempat cocok, maka pernyataan keempat bernilai benar. Demikian ya beberapa soal tentang statistika yang kita bahas. Semoga sukses TKA tahun ini. Terima kasih.